Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah sah sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk masa jabatan 2024 hingga 2029 mendatang. Setelah Komisi Pemilihan Umum menuntaskan rapat pleno terbuka agenda penetapan presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu kemarin. Kini, wacana pembentukan kabinet pemerintahan baru mencuat. Meski Koalisi Indonesia Maju, pendukung Prabowo Gibran sampai saat ini belum membicarakan kursi menteri di kabinet pemerintahan mendatang. Namun, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan bakal melanjutkan lobi-lobi politiknya setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum. Langkah politik ini tak lepas dari upaya Prabowo merangkul semua pihak termasuk rival politik. Seperti kita ketahui, tanpa dukungan partai politik pendukung Anies dan Ganjar, sebenarnya koalisi pendukung Prabowo Gibran sudah cukup besar. Ada 4 parpol parlemen yaitu Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, dan belum termasuk 5 parpol non-parlemen lainnya. Sampai saat ini belum ada parpol yang secara terang-terangan menyatakan akan menjadi oposisi di pemerintahan mendatang. Yang terlihat justru sinyal untuk bergabung ke koalisi Prabowo Gibran, mulai dari PKB, Nasdem, dan P3. Jika ditambah dengan parpol-parpol di luar koalisi tersebut, berpotensi terbentuk koalisi yang tambah gemuk. Lalu, seperti apa konfigurasi kabinet Prabowo Gibran nantinya? Apakah juga akan menjadi koalisi gemuk seperti pemerintahan Jokowi Amin? Koalisi gemuk tersebut berpotensi menimbulkan saling rebut posisi menteri antara parpol yang sejak awal mendukung Prabowo Gibran dan parpol yang baru dirangkul presiden terpilih. Lalu bagaimana upaya untuk mengatasi hal tersebut? Tim TV One mengabarkan. Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Langkah kuda Prabowo Subianto, presiden terpilih kita melakukan safari politik, menyambangi partai-partai politik yang bahkan selama ini justru berada di luar koalisi, ini menjadi suatu perhatian yang menarik tentunya. Untuk membahas ini kita akan berbincang bersama dengan Mas Khairul Umam, pengamat politik sudah bergabung bersama kita. Mas Umam, apa kabar? Baik Mbak Ken. Sehat ya? Malam, Dan Mbak. juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto. Bang Daniel, selamat malam. Selamat malam Mbak Ken, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan juga Mas bergabung Dev. ada Mas Dev Laksono dari Golkar. Mas Dev, apa kabar? Selamat malam, sehat? Selamat malam Mbak Ken, Bang Daniel, Mas Khairul, sehat semua, alhamdulillah. Oke, Mas Umam, kalau melihat paling tidak ya yang terakhir yang masih hangat, tadi baru saja bertemu dengan Surya Paloh. Surya Paloh yang datang ke Kertanegara. Tapi kalau melihat langkah kuda Pak Prabowo ini, nampaknya ingin melakukan rekonsiliasi, tapi justru yang di dalam koalisi ketar-ketir nggak nih nanti bagi-bagi kuenya bakal seperti apa? Ya, kalau dibilang ketar-ketir tentu ketar-ketir. Karena bagaimanapun juga di Undang-Undang Kementerian Negara itu nomenklatur kementerian hanya 34. Nah, kalau misal di Koalisi 02 sudah ada 4 partai politik, maka kemudian kalau kita merujuk ya di pengalaman sebelumnya, beberapa kali kabinet disusun itu umumnya 50% berasal dari kalangan profesional, 50% kader partai. Meskipun kalangan profesional seringkali juga harus mendapatkan political endorsement dari partai. Tetapi kalau misal kemudian konteksnya partai menuntut menteri yang berasal dari partai mereka dengan KTA menterinya, maka 34 dibagi 2 praktis ada sekitar 17. Kalau misal 17 dibagi 4 itu praktis sudah 34. Nah, kalau misal kemudian sekarang masuk 2 misalnya, katakanlah meskipun belum ada statement terbuka, tetapi PKB dan Nasdem maksudnya? Ya di atas kertas demikian. Karena bagaimanapun juga memang politik akomodasi per hari ini menjadi sebuah keniscayaan, Mbak Ken. Karena komposisi kekuatan 02 itu praktis baru 48%. Untuk menghadirkan stabilitas politik dan pemerintahan di transisi kekuasaan, maka praktis pemerintahan baru harus mengantongi minimal 60%. Kalau misal kemudian mau lebih
lebih kuat, lebih stabil, 70%. Nah, masuknya Nasdem, masuknya PKB yang menjadi tanda sekaligus bagi bubarnya koalisi perubahan yang ternyata begitu mudah berubah, maka kemudian akan menggenapkan kekuatan pemerintahan baru Prabowo Gibran menjadi sekitar 70%. Itu pun plus kalau misal kemudian P3, kemudian PHPU-nya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka praktis ada sekitar 74%. Dan itu sudah lebih dari cukup bagi sebuah pemerintahan baru untuk menghadirkan kekuatan yang kuat. Karena bagaimanapun juga sistem presidensial kalau tidak mendapatkan backup yang memadai dalam model multi-party system, biasanya akan banyak chaos, ada banyak instabilitas. Nah, oleh karena itu ini dimasukkan, maka harusnya sudah cukup. Dan pertanyaan selanjutnya paling, apakah kemudian PDIP dan PKS akan diberikan ruang yang sama? Nah, tapi kalau misal itu saya pikir pembahasan lain, tetapi dalam konteks ini, maka kemudian Pak Prabowo rasa-rasanya sudah memiliki keyakinan untuk memulai pemerintahan barunya tanpa harus ada kekhawatiran lebih lanjut. Oke, baik. Mas Dev, kalau misalnya 34 dibagi 2, 17 buat teman lama, 17 buat teman baru gitu. Adil nggak? Cemburu nggak nih nanti kalau Golkar cuma 3 atau 4 aja? Sama kayak mungkin PKB atau Nasdem yang nanti juga akan bergabung. Ya gini, memang kita masuk dalam pemerintahan tujuannya itu adalah apa? Untuk merebut kekuasaan demi kita bisa menjadi bagian akan pembangunan. Untuk kita bisa memberikan yang terbaik, untuk bisa menempatkan kader-kader yang terbaik. Akan tapi seperti saya katakan di diskusi sebelumnya, bahwa kita ini bergabung di dalam pemerintahan, jangan seperti kayak anak kecil yang ingin berebut kue. Wah, kita harus dapat segini, kita harus dapat segitu, kita harus minta yang ini, minta yang itu. Kita ini sudah masuk dalam pemerintahan, kita mendukung mencalonkan Presiden Pak Prabowo dan Mas Gibran itu melalui proses internal partai, melalui proses rakernas. Ya, berarti kita sudah sepakat untuk menyerahkan kepada pemerintah, kepada Presiden terpilih untuk nantinya menentukan berapa jumlahnya, siapa yang dapat dan dapatnya di mana. Gitu. Jadi jangan kita terlalu memaksa, mendikte Presiden terpilih itu harus di mana, maunya seperti apa. Kita harus bisa menyesuaikan ritme kerjanya Pak Prabowo nanti, ya tentu kita pasti akan memberikan masukan, kita akan memberikan pandangan, ya kita memiliki harapan jumlahnya pasti ya ingin semaksimal mungkin di tempat posisi yang paling strategis. Akan tapi kembali kepada Pak Prabowo itu sendiri untuk menentukan berapa, di mana dan siapanya, dan itu akan diputuskan melalui rapat-rapat dari internal antara pimpinan koalisi agar tercapai formulasi yang tepat sehingga bisa terbentuk pemerintahan yang kuat, yang solid, dan terjadi transisi kekuasaan dan seluruh objektivitas dan juga keberlanjutan ini benar-benar terpenuhi. Oke, Bang Daniel, kalau dari teman lama nih bisa menyesuaikan lah, tidak mau ingin terlalu memaksakan, tapi ya kalau bisa maksimal dan di posisi yang strategis, gimana nih Bang Daniel? Sebelum saya jawab pertanyaan praksis Mbak, itu saya harus mulai dari perspektif bahwasannya Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwasannya politik yang beliau tunjukkan adalah politik mempersatukan, politik rekonsiliatif, sebutlah begitu. Nah, dalam konteks politik mempersatukan ini yang ingin dibangun Pak Prabowo tentu adalah bahasa saya itu mutual understanding, kesepahaman bersama yang saling menguntungkan dalam konteks partai politik dan juga kepentingan rakyat banyak. Nah, oleh sebab itulah kemudian dibangun komunikasi dengan partai-partai di luar koalisi. Selain tadi yang dijelaskan oleh Mas Umam untuk memperkuat pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan di parlemen dan di eksekutif, namun juga untuk membangun sepemahaman bersama bahwasannya kita dihadapkan pada fakta tantangan global yang tidak mudah.
Nah, oleh sebab itulah kalimat yang sering digunakan Pak Prabowo, kita membutuhkan persatuan elit, kekompakan elit. Nah, itu yang ingin dibangun Pak Prabowo terlebih dahulu. Nah, terlepas kalau kemudian ada kerjasama politik, apakah di dalam pemerintahan secara bersama-sama atau kemudian ada yang di luar pemerintahan, itu adalah keputusan masing-masing dari partai politik yang ada, yang dalam hal ini tentu yang tadinya menjadi rival politik Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, kedua, secara praksis misalnya tentang komposisi dan sebagainya, ini adalah hak prerogatif Pak Prabowo, namun tentu Pak Prabowo tidak bisa menafikan ada fatsun politik. Berbeda tentu antara partai koalisi yang sejak awal mendukung Pak Prabowo dengan teman-teman yang masbuk begitu, masbuk yang mereka yang bergabung setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran menang. Nah, faktornya sederhana, pasti perhatian lebih besar itu, komposisi yang lebih besar pasti akan menjadi bagian penting dari koalisi yang semula sudah dibangun. Oke, baik. Mas Umam, tapi kalau kita bicara soal kepentingan Indonesia ya, ini positif lah untuk pemerintahan. Tapi kalau untuk koalisi Prabowo Gibran sendiri, apakah juga positif kalau nanti kemudian gemuk ya ini jadinya koalisinya? Dalam konteks politik praktisnya, tentu koalisi gemoy itu bisa menghadirkan keleluasaan bagi pemerintahan baru untuk bermanuver, untuk mengeksersis inovasi-inovasi kebijakan, sehingga kemudian tidak ada resistensi politik yang memadai, terutama di parlemen. Tetapi kalau misal kemudian penumpukan kekuatan aktor politik terlalu besar, sehingga betul-betul gemoy ini, maka kemudian impact-nya adalah pada tidak adanya inovasi kebijakan itu sendiri. Karena bagaimanapun juga tidak akan banyak challenge, tidak akan ada banyak alternatif-alternatif kebijakan, kritik-kritik yang cukup konstruktif, sehingga kemudian pemerintahan menjadi tidak memiliki kompetitor yang memadai. Nah, maka kalau misal secara keindonesiaan, konteks kebangsaan, tentu konteks persatuan oke saja. Meskipun juga ini juga menjadi sebuah pelajaran penting ya bagi masyarakat, bahwa kemarin bagaimanapun juga sejumlah basis pemilih loyal partai itu memberikan dukungan itu karena tidak setuju dengan ini, maka kemudian berbagai jurus disampaikan, jurus lepet lah, jurus apalah. Hanya dalam hitungan hari semuanya berubah. Dan rasa-rasanya juga banyak yang terkejut, dan ini adalah juga bagian dari pendidikan politik. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Mas Daniel, saya pikir itu cukup make sense. Kalau misal kita menggunakan nalar atau fatsun politik yang baik, seharusnya partai yang menjadi pengusung utama presiden dan wakil presiden terpilih memang seharusnya mendapatkan perhatian lebih. Maka kemudian partai pendukung yang baru masuk, yang tadi diistilahkan oleh Mas Daniel adalah masbuk, makmum yang baru masuk itu, ya seharusnya dalam tanda kutip lebih tahu diri. Sehingga kemudian tuntutannya harusnya berbeda. Solusinya, kalau misal kemudian ada keinginan-keinginan lebih, tanpa harus mengubah undang-undang Kementerian Negara, maka sejumlah nomenklatur kementerian bisa saja kemudian ditambahkan wakil menteri. Per hari ini wakil menteri hanya beberapa, artinya belum merata. Kalau misal kemudian itu dianggap sebagai solusi, bisa menjadi alternatif ke depan. Baik, kita juga nanti masih ingin tahu sebenarnya kalau tuntutan dari kawan lama, dari Golkar ini seperti apa yang sudah dari awal loh mengusung dan mendukung pasangan Prabowo Gibran. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.